Pernahkah kamu mendengar tentang seorang wanita yang hilang 34 tahun lalu, namun setiap malam satu suro, namanya selalu tertera di buku janji temu? Apa yang akan kamu lakukan jika mengetahui hal itu terjadi di tempat kerja kamu sendiri? Salonnya kecil, terletak di pinggiran desa Wonosalam, sebuah desa yang dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan jalanan berbatu yang sepi. Tidak banyak orang yang mengenal salon ini kecuali mereka yang tinggal di sekitar desa. Namun bagi yang mengenalnya, salon ini lebih dari sekadar tempat merias pengantin. Salon itu sudah berdiri sejak zaman nenek moyang, diwariskan turun-temurun dan menjadi saksi bisu dari berbagai cerita, baik yang menyenangkan maupun yang menyeramkan. Aku sendiri, seorang makeup artis yang bekerja di salon tersebut, sudah beberapa tahun mengabdi di tempat ini. Setiap malam, aku selalu melanjutkan pekerjaan yang tertunda, memastikan semuanya rapi dan siap untuk pengantin-pengantin yang akan datang keesokan harinya. Tidak ada yang aneh, setidaknya itu yang aku pikirkan, hingga suatu malam yang sepi saat angin bertiup kencang membawa harum bunga melati yang biasa digunakan untuk pernikahan. Saat itu aku sedang memeriksa buku janji temu, sebuah buku besar yang sudah usang, namun tetap digunakan sebagai penanda setiap pertemuan pengantin dengan salon. Aku tak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan sesuatu yang tak bisa aku jelaskan pada halaman yang biasanya hanya berisi nama-nama pengantin yang datang untuk merias wajah mereka. Tiba-tiba ada sebuah nama yang tertulis jelas, Nur Halimah. Nama itu bukan nama pengantin biasa. Aku tahu cerita tentang wanita itu. Nur Halimah adalah seorang gadis yang hilang 34 tahun lalu, tepat pada malam satu suro, malam yang dipercaya sebagai malam paling keramat. Semua orang di desa masih mengingat cerita tentangnya. Wanita itu hilang tanpa jejak, meninggalkan banyak tanda tanya dan misteri. Namun, yang lebih mengerikan adalah bahwa setiap malam satu suro, nama Nur Halimah selalu muncul di buku janji temu salon ini. Apa yang terjadi dengan wanita itu? Apakah dia benar-benar hilang, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi di balik semua ini? Kenapa namanya terus muncul setiap malam satu suro? Dan apakah aku yang kini bekerja di salon ini akan menjadi bagian dari cerita yang belum selesai itu? Semua pertanyaan itu muncul dalam pikiranku, dan entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah aku telah memasuki dunia yang jauh lebih gelap dari yang bisa aku bayangkan. Malam itu, seperti biasa, aku sedang menyiapkan alat-alat rias dan mempersiapkan buku janji temu pengantin untuk esok hari. Salon yang sederhana ini memang tidak pernah ramai, namun cukup dikenal di desa sebagai tempat terbaik untuk merias pengantin. Semua terasa biasa saja hingga mataku tertuju pada satu halaman dalam buku itu, nama yang sama seperti yang sudah lama ku ingat, Nur Halimah. Nama yang selalu muncul pada malam satu suro seolah menjadi bagian dari takdir yang tak bisa ditolak. Aku terdiam menatap nama itu dengan perasaan campur aduk. Memang, nama ini bukanlah nama asing bagiku. Sejak kecil aku sering mendengar cerita tentang wanita itu dari ibu dan nenek. Konon Nur Halimah adalah pengantin yang hilang 34 tahun lalu, tepatnya pada malam satu suro. Kepergiannya misterius dan hingga kini tak ada seorang pun yang tahu pasti apa yang terjadi padanya. Namun yang paling aneh, setiap malam satu suro, namanya selalu tertera di buku janji temu. Mungkin ini hanya kebetulan, pikirku. Mungkin hanya sebuah legenda yang diceritakan turun-temurun dan kini tertulis di dalam buku ini karena kebetulan atau karena mimpi buruk orang-orang yang datang untuk merias pengantin. Tetapi entah mengapa hatiku merasa tidak tenang. Aku mencoba mengabaikan pikiran itu dan melanjutkan pekerjaanku, tapi perasaan itu terus menghantuiku, seolah ada sesuatu yang lebih besar sedang mempermainkanku, sesuatu yang lebih dari sekadar nama yang tertera di buku. Aku berusaha tenang, namun perasaan aneh terus berkembang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin ini hanya kebetulan belaka, atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih gelap yang tersembunyi di balik nama itu. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku menulis nama pengantin yang lain di bawahnya, mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Namun aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu, aku pulang dengan perasaan gelisah, tetapi tetap berusaha untuk meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanyalah perasaan kosong belaka. Namun, apa yang akan terjadi malam berikutnya, tak ada yang bisa mempersiapkanku untuk itu. Aku mencoba mengabaikan pikiran itu, tetapi malam demi malam, nama Nur Halimah terus muncul di buku janji temu.
Setiap satu suro, seolah-olah nama itu seperti dipanggil kembali dari masa lalu, menulis dirinya sendiri di atas kertas dengan tinta yang begitu jelas, tak terbantahkan. Penasaran, aku mulai menggali cerita-cerita lama tentang wanita itu. Orang-orang di desa selalu berbisik tentangnya, menceritakan bahwa ia adalah seorang pengantin muda yang hilang misterius tepat pada malam satu suro 34 tahun yang lalu. Menurut ibu yang sering membicarakan legenda ini dengan suara rendah, Nur Halimah adalah seorang wanita yang sangat cantik dan dipersiapkan untuk menikah dengan pria yang sangat dicintainya. Namun, pada malam menjelang pernikahannya, ia menghilang tanpa jejak seperti ditelan bumi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya, dan meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mencarikannya, semuanya sia-sia. Setelah itu, setiap tahun pada malam satu suro, ada perasaan tak terlukiskan di udara, sebuah sensasi bahwa Nur Halimah masih ada di sekitar desa, entah di dunia ini atau di alam lain. Mereka yang pernah merasakan keganjilan ini percaya bahwa pada malam itu, roh Nur Halimah kembali untuk mencari sesuatu yang tak pernah ia dapatkan, kedamaian. Namun, semakin lama aku bekerja di salon, semakin aku merasa ada yang lebih dari sekadar cerita. Suatu malam, saat aku sedang memeriksa buku janji temu yang sudah usang, aku melihat nama itu lagi, seperti menonjol lebih jelas dari sebelumnya. Nama itu tercetak dengan sangat rapi dan jelas, seolah-olah ditulis oleh tangan yang bukan milikku. Aku merasa gelisah, tubuhku merinding. Nur Halimah satu suro, tulisku dalam hati. Aku mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa itu mungkin hanya kebetulan atau mungkin kesalahan teknis karena aku memang pernah menulis namanya sebelumnya. Namun perasaan tak nyaman itu datang semakin kuat. Aku merasa ada yang mengawasi, sesuatu yang tak terlihat namun sangat nyata. Aku mencoba berbicara dengan ibu yang selalu tenang meskipun ia tahu cerita itu. Tetapi jawabannya hanya mengecilkan perasaan takutku, mengatakan bahwa itu semua hanya mitos, sebuah cerita lama yang tak perlu dipercaya. Namun, dalam hati, aku merasa bahwa ada lebih dari sekadar mitos. Malam demi malam, buku itu terus mencatat nama Nur Halimah, dan aku tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada yang tidak beres dengan salon ini. Nama itu, seperti kutukan yang tak bisa dihindari, terulang kembali setiap tahun pada malam satu suro. Dan entah kenapa, semakin aku menghindar, semakin aku merasa bahwa tak ada jalan keluar dari ini semua. 2 minggu setelahnya, keadaan semakin tidak biasa. Keanehan-keanehan yang awalnya bisa kugerakkan sebagai kecelakaan atau kebetulan mulai mengganggu ketenanganku. Aku sering mendengar suara langkah kaki yang tak jelas arahnya, menggema pelan di seluruh ruangan. Suara itu terdengar jelas di tengah malam ketika semua sudah sepi dan aku sendirian. Pada awalnya, aku mencoba mengabaikan, menyalahkan angin yang masuk melalui celah-celah jendela. Namun semakin malam, semakin nyata suaranya. Suara itu seperti langkah seseorang yang sedang menunggu giliran di kursi rias. Kaki yang terinjak lantai dengan irama yang sangat kenal, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Saat aku menoleh, tak ada orang. Salon yang biasanya terasa penuh dengan suasana pengantin dan riang, kini berubah menjadi tempat yang sunyi dengan hawa tak biasa. Pada satu malam, saat aku sedang merapikan peralatan dan menyiapkan meja untuk pengantin esok hari, bau bunga melati yang khas tiba-tiba tercium begitu kuat. Bau itu begitu pekat, seperti ada buket bunga yang tergeletak di dekatku. Padahal aku tahu bahwa tidak ada satupun bunga di dalam ruangan itu. Bunga melati adalah aroma yang tak asing bagiku. Itu adalah bunga yang biasa digunakan dalam rias pengantin. Terlebih lagi, bau itu hanya muncul pada malam hari. Pikiranku mulai dipenuhi dengan keraguan dan kecemasan. Ada yang salah dan aku tahu itu bukan hanya tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku merasa seperti sedang diperhatikan, entah oleh siapa atau apa, tapi keberadaan itu begitu nyata. Setiap langkah yang kuambil, setiap gerakan yang kubuat, aku merasa seolah ada yang mengamatiku dari balik bayang-bayang ruangan gelap di salon ini. Pada satu malam, saat aku sedang menata meja rias, aku mendengar suara pelan dari arah belakangku, seperti bisikan lembut yang sangat dekat di telingaku, tapi begitu samar, aku tak bisa memahami kata-katanya. Dengan rasa takut yang mulai menguasai, aku menoleh, namun hanya ada keheningan yang menyergapku. Semua perasaan aneh ini membuat hatiku semakin gelisah. Keesokan harinya, aku akhirnya tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya kepada ibuku, berharap ia bisa memberiku penjelasan yang lebih logis. "Ibu,
Apa benar ada pengantin yang hilang 34 tahun lalu di desa ini? Aku dengar cerita tentang Nur Halimah, wanita yang hilang dalam perjalanan ke tempat pernikahannya. Tanyaku, mencoba membuka topik dengan hati-hati. Ibuku hanya menatapku dengan tatapan datar dan kemudian dia berkata pelan, "Ah, itu hanya cerita lama yang selalu diceritakan orang, tidak ada yang tahu pasti." Namun, meski ia mencoba menenangkan aku, perasaan takut itu semakin membelenggu pikiranku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar legenda, sesuatu yang hidup di antara kita dan yang menunggu untuk muncul. Pada malam satu suro itu, saat aku sedang melamun di kursi rias sambil memeriksa buku janji temu, aku merasa ada yang janggal. Nama Nur Halimah kembali muncul, tertera jelas di halaman yang biasanya kosong. Pikiranku berkecamuk, rasanya seperti ada sesuatu yang menggerakkan tanganku untuk membuka halaman itu. Aku mencoba untuk menulis di sana, mencatat nama pengantin yang akan datang esok hari, namun tiba-tiba pena itu berhenti sendiri di atas kertas, seolah ada kekuatan lain yang menahannya. Tinta pena mengalir dengan sendirinya, membentuk nama yang sudah lama tak kuperhatikan, Nur Halimah. Hati aku berdegup kencang. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hidup dalam buku itu, seolah nama itu sedang memanggilku. Aku mencoba mengabaikannya, namun entah kenapa aku merasa sangat takut. Tiba-tiba lampu di salon berkelap-kelip dan suara langkah kaki terdengar dari ruang belakang. Aku melangkah perlahan, mataku tertuju pada buku itu, dan saat aku menyentuh halaman yang tertulis nama Nur Halimah, terdengar suara pintu yang terbuka pelan. Suara itu membuat jantungku semakin berdetak kencang. Aku menoleh, namun tak ada siapa-siapa, hanya hawa dingin yang menusuk. Rasanya seperti ada yang mengawasi dari balik pintu. Dalam ketakutanku, aku teringat kata-kata ibu yang selalu mengatakan bahwa setiap malam satu suro, arwah mereka yang belum tenang akan kembali. Aku tak tahu apakah yang aku alami ini adalah kebetulan atau sesuatu yang lebih besar, tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan yang semakin dekat ini. Paginya, aku kembali ke salon dengan perasaan takut bercampur penasaran. Perasaan itu semakin menguasai pikiranku ketika aku memutuskan untuk pergi ke rumah orang tua Nur Halimah yang tinggal di ujung desa. Meskipun ibu sudah mengingatkan agar tidak terlibat dalam urusan yang berbau mistis, rasa ingin tahuku mengalahkan segalanya. Rumah itu sederhana, dikelilingi tanaman liar dan ranting pohon yang menutupi jalan masuk. Ketika aku mengetuk pintu, Ibu Nur Halimah, seorang wanita paruh baya dengan wajah yang penuh tanda tanya, membuka pintu. "Ada apa, Nak?" tanyanya dengan suara pelan. Aku memberanikan diri bertanya tentang anaknya, Nur Halimah. Mata ibu itu tiba-tiba menatapku dengan penuh kekhawatiran, seolah tahu akan ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Nur Halimah hilang di malam satu suro 34 tahun lalu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi, tapi setiap satu suro kami merasa ia kembali. Jawab ibu itu, suaranya bergetar. Aku terdiam, perasaan takut tiba-tiba muncul begitu saja. Ibu itu melanjutkan cerita dengan suara lebih pelan. Waktu itu dia baru saja hendak menikah. Semuanya berjalan lancar hingga malam itu dia menghilang tanpa jejak. Sejak itu, setiap satu suro, kami merasa kehadirannya di sekitar rumah ini, seperti ada yang memanggil. Aku menatap ibu itu dengan bingung, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jika malam ini kamu merasa aneh atau terkejut dengan apa yang terjadi di salon itu, ingatlah Nur Halimah selalu kembali setiap satu suro dan tidak ada yang bisa menghentikannya, ujar ibu itu sambil menatapku dengan tatapan kosong. Hatiku terasa semakin berat. Aku pun berpamitan, membawa pulang cerita yang semakin membuatku takut. Saat kembali ke salon, aku merasakan suasana yang berbeda, lebih berat dan dingin. Aku tak berani membuka buku janji temu lagi, tapi ketika aku berbalik menuju meja rias, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku kaku. Di sana tergeletak sebuah kotak tua, seolah baru jatuh dari lemari penyimpanan. Tanpa sadar, aku mendekatinya dan membuka tutup kotak itu. Di dalamnya ada sebuah foto pengantin dengan gaun putih yang usang dan terlipat rapat.
Aku mengenali sosok di foto itu. Itu adalah Nur Halimah, meski wajahnya samar karena kualitas foto yang buruk. Aku meraih foto itu dengan gemetar, namun di balik foto tersebut, aku menemukan sebuah tulisan yang membuat darahku mendidih. Jika kamu melihat namaku, aku akan datang menemuimu. Aku terperanjat, tubuhku gemetar hebat, perasaan takut mulai menghantui. Aku merasa mata Nur Halimah menatapku langsung dari dalam foto itu. Tidak ada yang bisa kuterima. Aku merasa terjebak dalam kisah yang sudah berusia puluhan tahun. Pada pagi berikutnya, aku merasa ada sesuatu yang aneh ketika aku membuka lemari tempat penyimpanan peralatan. Sebuah kotak tua yang tak pernah aku perhatikan sebelumnya terjatuh dengan sendirinya. Tertutup debu tebal, kotak itu seperti terlupakan dalam waktu yang lama. Dengan rasa penasaran yang menguasai, aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah foto pengantin yang tampak sangat lama dan usang. Wajah wanita itu, meski samar, jelas terlihat dan aku hampir tak bisa mempercayainya. Itu adalah wajah Nur Halimah, wanita yang selalu muncul dalam buku janji temu salon. Aku menatap foto itu lebih lama, seakan ada kekuatan yang memaksaku untuk menyelami setiap detailnya. Di balik foto tersebut, ada sebuah tulisan kecil yang tampaknya ditulis dengan tangan yang penuh hati-hati. Jika kamu melihat namaku, aku akan datang menemuimu. Jantungku berdegup kencang, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik kata-kata itu, seperti sebuah janji yang akan segera terwujud. Aku terdiam lama mencerna pesan itu. Saat itulah aku mulai menyadari, mungkin yang terjadi di salon bukanlah kebetulan atau hanya sebuah mitos belaka. Aku merasa seperti telah terjerat dalam sebuah takdir yang sudah lama ditulis, dan Nur Halimah mungkin sedang menunggu sesuatu dariku. Ketika malam 1 Suro tiba, aku memutuskan untuk tetap tinggal di salon, meskipun rasa takut telah menguasai diriku. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku merasa malam itu adalah puncak dari segalanya. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, hawa di dalam salon terasa begitu dingin, lebih dingin dari biasanya, dan udara terasa lebih berat. Tiba-tiba, pintu salon yang terkunci dengan rapat mulai bergerak perlahan, seakan ada kekuatan tak tampak yang membuka dengan sangat perlahan. Langkah kaki yang halus dan teratur mulai terdengar, mendekat dari kejauhan, dan saat itu aku tahu itu adalah langkah Nur Halimah. Aku menahan napas, seakan waktu berhenti menunggu sosok itu muncul di hadapanku. Dan saat aku menoleh, aku melihatnya. Sosok seorang wanita berpakaian pengantin dengan wajah yang samar dan tak jelas. Wajahnya kosong, matanya kosong, namun aku bisa merasakannya. Ia sedang menatapku. Ada rasa takut yang begitu dalam, tapi juga sebuah ketertarikan yang tak bisa aku jelaskan. Sosok itu perlahan mendekat dan berhenti tepat di hadapanku. Ia tidak berbicara, hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak mengandung kebahagiaan, hanya keheningan yang aneh. Nur Halimah, bisikku pelan, suaraku hampir tak terdengar. Apa yang kamu inginkan? Aku bertanya. Walaupun aku tahu jawabannya tak akan pernah mudah kuterima. Wanita itu hanya tersenyum lebih lebar, seolah tahu segalanya. Lalu, dalam hening yang menegangkan itu, aku merasakan bahwa aku telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kuimajinasikan. Ia datang bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menunjukkan bahwa kisahnya, kisah yang hilang 34 tahun lalu, masih hidup dan kini mengundangku untuk ikut merasakannya. Malam 1 Suro itu datang lagi, lebih mencekam dari sebelumnya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, aku merasakan hawa dingin yang begitu pekat, seolah-olah ruangan itu menahan napasnya. Suara angin yang menderu di luar seolah mengaburkan semua suara, kecuali satu suara yang tiba-tiba membuat jantungku berdegup kencang. Pintu salon terbuka dengan sendirinya, meskipun tak ada angin yang menggerakkannya. Aku menahan napas, tubuhku kaku, seperti terhipnotis oleh sesuatu yang tak tampak. Lalu, langkah kaki pelan terdengar mendekat, satu persatu, dan setiap langkah itu terasa begitu nyata, seperti menggema dalam jiwaku. Aku tahu siapa yang akan datang, tapi aku tak bisa bergerak, seolah tubuhku terjebak dalam ketakutan yang tak bisa kuelakkan. Saat aku menoleh dengan hati yang hampir berhenti berdetak, aku melihatnya. Sosok itu muncul dari bayangan gelap, seorang wanita dengan gaun pengantin putih, namun wajahnya samar, seolah terselimuti kabut tebal. Matanya yang kosong menatap lurus ke arahku, namun aku merasa seakan matanya menembus jiwaku, memaksa setiap bagian dari diriku untuk merasakan ketakutan yang teramat dalam. Nur Halimah, bisikku, suaraku serasa tercekat.
Tanpa bergerak, wanita itu hanya tersenyum tipis, senyum yang tak manusiawi, senyum yang seolah mengetahui semua ketakutanku, semua yang aku rasakan. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi aroma melati yang menyengat, semakin pekat, semakin membuatku terperangkap dalam suasana yang mencekam. Tiba-tiba aku mendengar bisikan halus, seolah suara dari dalam hatiku sendiri. Aku akan datang setiap 1 suro setiap tahun, dan kau tak bisa menghindar. Jika kau melihat namaku, aku akan datang menemuimu. Ketakutanku memuncak, tubuhku bergetar hebat, namun tak bisa bergerak, tak bisa lari. Wanita itu mulai mendekat, langkahnya kini terdengar jelas, tapi aku hanya bisa diam, terbelenggu dalam ketakutan yang semakin menyesakkan. Saat sosok itu hampir sampai di hadapanku, wajahnya yang samar tiba-tiba jelas. Aku melihat wajah Nur Halimah dengan ekspresi yang penuh kesedihan, seolah ia menanggung sesuatu yang berat, sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Dengan perlahan dia meraih tanganku, dan dalam genggaman itu aku merasakan ada sesuatu yang mengalir, sesuatu yang bukan berasal dari tubuh manusia. Rasa dingin, rasa kehilangan, dan rasa penyesalan yang tak terkatakan. Aku hanya ingin kembali, katanya dengan suara yang sangat lirih, seperti angin yang berbisik di telingaku. Kamu adalah bagian dari cerita ini sekarang, tak ada yang bisa menghindar. Dan saat itu, dunia di sekitarku terasa berputar, gelap, dan aku merasa ada sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, sesuatu yang lebih dari sekadar teror biasa. Esok pagi, aku terbangun dengan perasaan kosong dan lelah. Matahari baru saja menyinari desa, namun hatiku gelap, terperangkap dalam bayang-bayang malam itu. Aku membuka mata dengan berat, namun yang membuatku terkejut adalah kenyataan bahwa buku janji temu itu kini kosong, seolah segala sesuatu yang terjadi semalam hanyalah mimpi buruk yang terhapus begitu saja. Salon ini kembali sunyi, tenang, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Namun rasa takut yang membekas di hatiku tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali aku melangkah, rasanya seperti ada yang mengawasi, menunggu, dan aku merasa tubuhku terikat oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar cerita biasa. Ternyata, ketakutan terbesar bukanlah sosok Nur Halimah itu sendiri, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Aku memutuskan untuk menutup salon ini, mencoba melupakan semua yang telah terjadi dan menjalani hidup baru. Namun setiap malam 1 suro, aku selalu terbangun dalam kegelapan, mendengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat, seolah ada sesuatu yang memanggilku atau mungkin menunggu. Aku tidak pernah bisa melarikan diri dari bayangannya. Di setiap sudut ruangan, di setiap celah waktu, aku merasakan kehadirannya. Apakah ia benar-benar pergi, atau apakah aku hanya menjadi bagian dari cerita yang tak pernah berakhir? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, aku tidak bisa menghindar. Salon ini kini kosong, namun hatiku terasa penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Aku merasa terperangkap dalam takdir yang tidak bisa kuubah, terperangkap dalam kisah yang lebih tua dariku, dan aku tidak tahu apakah aku akan bisa bertahan. Namun, satu hal yang pasti, kisah ini tak akan pernah benar-benar berakhir. Jika kalian punya kisah serupa, kirim ke email misteri malam656@gmail.com